Metafisika dalam bisnis. Coba lagi apa? Metafisik. Metafisik ini menjelaskan apa sih sebetulnya ya? Metafisik. Ya. Metafisik itu bahasa keren dari supranatural. Apa supranatural tuh? Hal-hal yang sedikit spiritual tapi kita pendekatannya sekuler gitu. Maksudnya sekuler itu saya akan bawakan materi ini bebas nilai agama. Artinya bebas nilai agama kita pendekatannya fisika. Apa pendekatan fisika itu? Gini, saya ingin cerita begini. Di bisnis ini sering kita menemukan namanya keberuntungan. Namanya apa? Keberuntungan. Dan kadang-kadang kalau kita ngelihat teman kita yang sukses, itu ceritanya kita suka geleng-geleng. Bro, kamu dapat tempat gimana? Nggak sengaja mamen, ketemu di bandara. Orangnya rukonya mau dijual nggak laku-laku. Akhirnya aku ngomong aku punya kafe. Jadi deal, jadi kafe. Kita rasanya pengen tanya, ada nggak training supaya bisa ketemu orang yang rukonya nggak dipakai? Ngerti maksudnya? Training keberuntungan, training 1 hari, output dari training ini adalah kamu keluar pasti ketemu orang yang rukonya nggak dipakai. Sayangnya training itu nggak ada, ya. Lalu kemudian kita ada ketemu teman yang kelihatannya gimana ya? Kok langkah demi langkah hidupnya itu dari satu titik apes ke satu titik apes yang lain. Yang pertama kerja sama teman bertengkar, habis bertengkar rebutan aset. Setelah itu habis rebutan aset menikah. Pas menikah mertua sama istri nggak mendukung, malah ngerepotin. Wah pokoknya macem-macem. Ini sorry ya, saya cerita apa adanya aja karena saya dari konsultan bisnis. Selesai itu kemudian sakit lah, asam urat lah, tekanan darah tinggi lah. Tiba-tiba harus ini harus itu. Kok tiba-tiba banyak betul titik apesnya gitu. Kita merasanya sih ya ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke lah. Ada bahasa-bahasa seperti itu silakan. Tapi saya ingin membahas bahwa ini hanya masalah energi dalam hidup. Energi dalam apa? Energi dalam hidup. Jadi gini kawan-kawan sekalian, di Pontianak ini saya ada beberapa event. Besok saya berbicara bisnis teknik. Ya, bisnis teknik itu acara Mas Khairul di Pegasus. Masih ada kursi nggak sih, Mas Khairul? Ada 8 kursi lagi itu. Saya berbicara bisnis teknis. Siangnya saya berbicara untuk karyawan, malamnya saya balik lagi ke Bogor. Nah malam ini saya ingin berbicara yang santai tentang energi. Nah jadi kawan-kawan sekalian, udah, ya. Maaf ya, jadi kayak syuting, emang syuting sih. Ya. Nah jadi kawan-kawan sekalian, saya diingatkan oleh Bunda Tika begini, Bapak Ibu sekalian. Keke maju karena kami menghindari berjalan di atas luka orang lain. Coba diulangi bahasanya. Keke maju, ini owner. Keke maju karena kami tidak berjalan di atas luka orang lain. Ini saya dapatkan pelajaran yang besar sekali. Kenapa? Kemarin saya ada kerjasama. Di kerjasama itu ada 1 orang yang kemudian sakit hati sama Keke Group. Ya, dalam kerjasama itu. Saya sama Bunda Tika bahkan mendatangi, kemudian kami minta maaf, tapi orang itu memaafkan, tapi nggak mau lagi gabung ke proyek kita. Tengah malam saya balik ke Bogor, Bunda Tika terkejutnya saya mengatakan bahwa proyeknya dibatalkan saja, ini bukan masalah duit, tapi saya tidak ingin menjalankan proyek di atas luka batin orang lain. Apa katanya? Menjalankan proyek di atas luka batin orang lain. Anda bisa memahaminya ya. Saya tidak akan menjalankan sebuah proyek yang dalam menjalankan proyek itu orang lain ada bahasa Jawanya apa sih? Yang ngerasani apa? Ngerasani ya. Orang lain ada yang sakit hati, terluka, tertusuk gitu loh. Ada satu film ya. Film ini cerita tentang tokoh yang luar biasa. Di bioskop nggak sampai seminggu. Ceritanya bagus, digarap oleh produser yang luar biasa, garapannya juga luar biasa. Lalu saya tanya ke teman-teman senias apa yang terjadi di film itu. Ternyata di film itu seorang produser tanda tangan kontrak, sudah deal, kemudian investornya membatalkan sepihak dan mengganti produsernya dengan yang lain. Ya. Jadi kalau saya melihat kenapa AADC 2 itu berhasil, ya. Karena Riri Riza dan Mira Lesmana luar biasa kompaknya. Akhirnya filmnya berhasil.
Membuat sebuah film hiburan, ya membuatnya harus terhibur. Waktu syutingnya juga harus terhibur. Oke teman-teman? Katanya kita mau menghibur orang. Tapi syutingnya tendang-tendangan kaki. Syutingnya lempar-lemparan lighting. Syutingnya sutradara sama DOP anjing-anjingan. Lah gimana filmnya mau bagus gitu loh. Ya. Jadi di dunia film pun, kalau misalnya sudah ada acara film tertentu syuting kemudian kacau sedikit, pasti ujung-ujungnya amsyong deh itu ceritanya. Jelek, nggak terlalu bagus. Jadi hari ini saya ingin berbicara tentang hubungan metafisik energi yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, dihubungkan dengan hasil bisnis. Dihubungkan dengan apa? Hasil bisnis. Oke ya, saya ingin mulai. Setidak-tidaknya kawan-kawan sekalian, Mas Rangga rasanya kalau nanti sudah jalan, Mas Rangganya duduk ya, di belakang ada yang kehalangan. Ada 5 lingkar yang harus Anda perhatikan. Berapa lingkar? 5 lingkar. Yang pertama adalah lingkar energi diri Anda. Energi apa? Diri, energi owner. Ya. Saya akan bahas dulu nih, satu. Jadi gini. Kalau saya ngelihat sebuah bisnis yang mulai amsyong, yang saya tanyakan pertama biasanya orang datang gitu ya. Mas Randy katanya konselor bisnis, saya mau ngobrol Kang Randy. Pertama saya cek adalah Anda owner atau karyawan atau manajer atau direksi. Oh enggak owner, saya sama istri atau saya sama suami. Biasanya saya nggak langsung minta ketemu istri atau suaminya, saya ketemu dia dulu. Dan kita nggak mulai konsultan bisnis, kita nggak mulai bayar-bayaran, saya nggak nulis MOU, biasa saya mulai dengan makan malam. Nah di situ akan kelihatan sebetulnya energinya kayak apa. Perhatikan Pak, kadang-kadang energinya begini. Mas, aku ini sudah capek Mas, apa katanya? Capek Mas. Terlanjur jalan, apa katanya? Terlanjur jalan. Ini kalau mau ditutup sudah keburu ngutang, katanya gitu. Cicilannya kayak buaya Mas, tiap bulan gini. Capek Mas, tolong Mas bantuin. Bantuin apa? Bantuin Mas di sistem. Biar aku sudah lah, aku tuh pengen istirahat. Apa katanya? Ini saya ketemu nih di Pekanbaru, di Padang ya. Di Bukit Tinggi dia curhat begini, ngikutin saya lagi ke Padang. Aku pengen istirahat Mas. Aku pengen lagi gak ngurusin bisnisku ini. Aku pengen sudah lah tiap hari itu kalau bisa kegiatan sosial aja. Coba Bapak Ibu bayangkan, apa jadinya orang ingin membangun sebuah organisasi, membangun sebuah bisnis, membangun sebuah mesin bisnis, tapi ingin berlari dari bis itu. Ingin apa? Ingin berlari. Energinya nggak ada Bu. Karyawan akan melihat kita pelarian. Ya. Saya di Pontianak ini tadi ada yang nanya, Kang Randy pernah ke Pontianak nggak? Oh pernah. Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Nasional. Aku ini lahir dari masjid. Tapi sekarang aku terbuka aja ya, ini sorry banget. Hati-hati dengan yang tiba-tiba soleh. Itu solehnya soleh beneran apa soleh pelarian gitu, ngerti maksudnya? Tahu nggak soleh pusing kan? Ya udah daripada awal-awal itu bagus untuk membangun ketenangan di batin. Tapi kalau kamu soleh karena berlari dari bisnismu, berlari dari kerumitan, itu bukan kesolehan sebetulnya. Itu kepengecutan. Gitu. Saya keras sekali untuk ngomong ini. Jadi apa maksudnya? Metafisik, kalau kamu mau bisnismu itu bertenaga, kalau kamu mau karyawan kamu optimis, banyak kita ngomong gini, GM rajin dong, sales kamu turun ya Allah, gitu kan? Kamu nggak lihat nih kita minus terus, capek deh saya. Kalau kamu mau GM kamu optimis, kamu dulu yang optimis, clear? Kita dulu nih, ya, yang sama bisnis itu first hand, apa itu? Membatin, tenggelam, merasakan betul. Kalau punya kafe begini tuh kamu tahu tuh. Cucian apa ada gelas yang kok lambat diambil tuh kamu terlibat gitu loh. Apa? Memperhatikan ya. Parkiran nggak rapi itu kamu perhatikan. Lihat owner yang sudah mulai capek, itu nggak peduli. Pelanggan datang menunya lama gitu, diem aja, pasrah gitu loh. Ya udah nggak bisa apa-apain, emang adanya begini gitu. Kamu nggak optimis, nggak terlibat. Ya. Karena apa kawan-kawan sekalian? Coba sama-sama. Out, coba ulangi. In, coba. In. Bumi bundar, coba ulangi. Bumi bundar. Jadi kalau kamu out, ini dia muter gitu loh.
Kalau kamu memberikan energi, kalau teman-teman memberikan energi optimisme, maka kemudian optimisme itu akan kembali ke kita lagi. Karyawan kita optimis, semuanya optimis. Makanya waktu owner saya 3 bulan nemenin anaknya di Monash, Melbourne, sayanya semangat, distributor semangat, tapi owner kakaknya lagi nemenin anaknya kuliah di Melbourne, di Monash setelah lebaran, karena fashion setelah lebaran memang istirahat. Itu kita nggak bisa gerak kemana-mana. Walaupun sudah terbangun sistem, karena owner ini harus betul-betul punya energi, terutama untuk UKM, yang Anda harus nyemplung. Jadi gini, boleh membangun sistem, jangan salah paham, boleh apa? Boleh membangun sistem, tapi dengan sebuah semangat gitu loh. Teman-teman, aku ingin bangun SOP di cafe ini, aku ingin bangun SOP di restoran ini, aku ingin bangun SOP di percetakan ini, supaya kamu maju, kita bisa buka cabang. Setelah itu kita bisa merekrut orang lebih banyak, jualan lebih banyak, berkembang lebih besar, gitu loh. Teman-teman, aku bangun SOP ini supaya aku cepat-cepat berlari dari kamu. Aku udah kesel banget sama kamu ini semua ini. Supaya cepat-cepat ada manajer, supaya aku cuma ngeliat uangnya aja baris jalan, udah. Yang penting selamat. Nah, energi-energi ini kawan-kawan. Maka dari itu saya sedikit kesal kalau misalnya ada pebisnis yang ketemu saya ngomong gini, Kang Randy, kita ngomong tuh langsung daging-dagingnya aja, jangan ngomong inspirasi, motivasi, pengembangan diri. Cik, gitu. Lah masalahmu di situ. Ketemu sama saya ngomongnya, Kang, kalau ini istri saya nggak begini, Kang, saya udah melesat, Kang. Loh, nyala-nyalain istri pengen ganti, gimana ngeganti istri, kan? Kalau istri saya bukan ini, Kang, saya udah melesat, Kang. Saya tiap hari ini, Kang, direndahkan terus, Kang. Hancur saya, Kang. Lah, kita tuh pebisnis ya, nggak boleh bergantung sama depend on situation. Ini pelajaran saya di Keke. Orang Keke ngomong, Kang, vendornya anu-anu ganti. Kang, kita terbatas gini-gini, oke, terbatas, oke, cancel. Kita tetap jalan terus. Yang penting result. Oke, itu nggak bisa, itu gagal, itu anu, jalan terus. Kita nggak boleh depend on something. Kita harus depend on vision, gitu loh. Ini ketemu saya nyalain orang lain. Nyalain istri, saya tanya, istri tuh yang pilih siapa? Aku, ya sudah. Kamu yang milih. Nyesel betul, Kang, aku, Kang, kafe, anu. Lah yang bisnis kafe siapa? Aku. Yang tanda tangan utang KTA BRI itu siapa? Aku juga. Yang kurkur siapa? Aku juga. Ya sudah. Sudah jelas itu. Hadapi. Nah kadang-kadang kita nih nggak garis atas, menghadapi saja nggak mau. Jadi perhatikan apa? Energi metafisik diri. Coba ulangi. Sebelum kita ngomong technical business ya, besok saya dipegang ngomong technical business. Sebelum saya ngomong macam-macam, tidur malam ini coba pikirin. Sejauh mana Anda frustration sama bisnis Anda? Sejauh mana Anda mencintainya? Sejauh mana Anda mau tenggelam di dalamnya? Gampang aja, Pak. Anda kalau ke bisnis itu, ke tempat bisnis Anda, bersemangat atau makin ruwet? Ada di antara kita yang jalanin bisnis, itu nggak mau ke outletnya. Pusing, darah tinggi, bener. Lihat karyawan nggak bisa-bisa, Allah. Rasanya karyawan sudah diomongin berkali-kali nggak rubah-rubah, ya toh? Ini semuanya kena nih sengaja, ya, biar tobat semuanya. Friend, kalau sudah terjadi seperti itu, lampu kuning, ya, kasir bocor kamu pasti nggak tahu. Makin dikejar sales, makin bocor, ya, telur diambil karyawan, terigu diambil karyawan, kamu nggak ngerti. Kasir digital nggak diketik, ada sales ditilep sama kasir, kamu nggak bisa ngecek. Nggak ada kontrasistem, tim audit nggak ada. Andai kata ada tim audit ngomong, owner aja nggak peduli kok, gitu loh. Ngapain kita peduli sama bisnisnya? Perhatikan energinya, tanya energi diri. Ini yang pertama. Tanya, apakah kamu mau berjuang untuk bisnismu? Ya, apakah kamu mau berjuang untuk mendidik para karyawan-karyawanmu? Clear? Ya, diri. Lingkaran pertama, coba lagi apa? Lingkaran pertama, oke, kalau saya gambarin. Jadi lingkaran pertama adalah diri. Lingkaran kedua adalah metafisik keluarga. Adalah metafisik apa? Keluarga, orang tua, pasangan hidup. Pak, saya punya cerita. Kalau Anda masuk di YouTube, ketik Randy Saputra, itu keluar motivasi saya muda mulia itu 2012-2013. Saya kalau ngisi motivasi pengembangan diri sebelum ngomongin banyak tentang bisnis di 2012-2013 dengan bendera muda mulia, itu pesertanya bisa 800.000 orang.
Kalau saya naik itu pakai jas. Kalau sekarang saya udah nggak peduli ya, karena saya udah lewat etapa pakai jas, sudah lewat ya. Etapa masuk pakai lagu juga udah lewat. Kita sambut Randy Saputra, teriak-teriak, wah, ye, itu udah lewat. Aku udah ngalamin itu semua. 1000 orang, 800 orang nangis, pingsan sudah lewat ya. Ya, sudah lewat semua episode itu. Nah, waktu itu saya sampai punya billing ya, sekarang juga sih, 30 juta 2 jam, 20 juta 2 jam, 5 juta kadang-kadang sejam setengah. Tapi setiap event saya, istri saya nggak mau datang. Saya bilang, Mi, coba kayak Mario Teguh gitu loh, Mi. Ibu Linanya tuh duduk gitu loh, Mi. Kamu tuh kayak Mario Teguh gitu loh, Mi. Kalau nggak kayak Agim dulu gitu loh, Mi. Teh Nininya ikut, mendukung. Kata istri saya nggak suka bener loh kamu di panggung. Kenapa? Beda betul kayak di rumah katanya gitu. Di rumah males banget, nggak pegang anak gitu loh. Ngomong sama istri jarang. Begitu motivasi ditepukin orang foto-foto, geli aku katanya. Loh ini benerin, aku jujur aja. Dia ndak ridho. Saya teman-teman sekalian, Allahu Akbar. Pitching ke Antv program, Yusuf Mansur udah bilang di WA, Randy saatnya sekarang dai-dai muda, saya mundur di Antv. Saya kejar Antv, nggak ada closing-closing. Mau jadi Ustadz TV dulu. Mau jadi bisnis konsultan, malah bertengkar sama klien, balikin uang saya. Walah. Mau bikin motivasinya kayak ESQ, keliling ke kota-kota, tim saya nggak kuat. Jadi 2 tahun itu saya nggak kemana-mana. Karena apa? Apa yang saya jalani, istri saya nggak sehati sama itu. Akhirnya saya kerja di Keke, bangun pagi, pegang karung, pulang mukanya acak-acakan, dia senyum. Mi, ini lebih sedikit dapatnya loh, aku happy. Kenapa? Kamu lebih membumi dan lebih tersiksa katanya. Sekarang itu ada yang marahin, ada sedihnya, ada nangisnya. Aku sekarang melihat seorang manusia, bukan seorang dewa. Dulu Pak ditepukin, panggung itu Pak ya, panggung itu aduh, luar biasa, saya nggak kaget lah. Beberapa pembicara itu jadi aneh-aneh, nggak kaget saya. Karena panggung itu Pak ditepukin, tok, wih Pak, zer gitu loh Pak. Kalau sekarang makanya saya santai aja, mau tadi ngisi, aduh kebelet ke belakang, santai aja. Ya, pakai baju yang juga tadi pakai terus saya ngeliat rambut acak-acak, udahlah biasa-biasa aja. Ya memang sehari-hari begini kok. Tadi dimakan juga saya nambah ayam, tambah aja nggak usah jaim-jaim, ambil aja. Iga ambil apa ambil sudah. Dulu jaim Pak, pembicara jaim, jaimnya minta ampun. Kita harus jaga image, ini branding, personal branding, pret banget. Nah, ya saya ketemu, ini kalau misalnya ada owner, saya langsung, oke, di pertemuan kedua ketemu sama istrinya, ketemu sama pasangan hidupnya. Kelihatan bertengkarnya. Saya sudah bilang Mas, begitu. Jangan ngutang, saya tanda tangannya itu Mas, saya dipaksa sama suami saya. Walah. Bu, sudah lewat Bu. Capek Kang, capek. Suami saya tuh kayak nggak ada sama saya. Bersama saya tapi pikirannya nggak sama saya. Berbeda dengan ketika suami istrinya tuh nyet gitu loh Pak. Apa? Gimana ya? Gitu loh. Enak gitu loh. Saling tatapannya kan beda ya. Suami istri yang saling menyayangi itu menatap aja beda Pak. Kita ketemu berdua tuh saling sayang aja beda. Ya. Penghargaannya, cara bapaknya nyodorin es teh manis. Ini yang datang suami istri, coba lihat cara dia ngasih minuman ya. Ya. Lihat cara menatapnya, lihat cara menggenggamnya, lihat cara jalan ke motornya tuh. Kalau jalan ke motornya istri di belakang, suaminya gini aja. Buka pintu mall, buka, istrinya kejeduk jedar. Nah itu sudah nggak first taken. Maka dari itu, ini keluarga dikonfirm, termasuk orang tua. Jadi saya sorry ya, saya bukan masalah spiritual. Ini nggak spiritual, ini logis aja. Waktu orang tua ngurus kita, energi giving nggak? Energi giving kan? Kita sorry ya, kita buang air kecil, kita segala macam, tuh dia energi giving. Terus begitu besar, kita malah mikirin cicilan daripada kehidupan orang tua kita. Menurut saya fatal loh. Menurut saya fatal Pak. Saya sekarang menemukan, saya tanya sama teman-teman lagi bisnis. Bro, kamu ngirimin orang tuamu berapa? 1,5 juta sebulan. Saya tanya, kamu berapa keluarga, berapa saudara? Saya cuma bertiga.
Siapa yang ngirimin? Cuma saya aja, kakak saya sibuk sama yang lain. Orang tuamu apa? Pensiunan. Apakah 1,5 itu cukup untuk hidup? Di kota loh, 1,5, pensiunannya paling 1, sekian. Ada yang pensiunannya one fee, ada yang kadang-kadang nggak dapat dana pensiun. Loh kan ini kita sibuk ngejar KPR, Kang. Sibuk ngejar leasing, Kang. Menurut saya ngontrak aja teman-teman sekalian. Perhatikan ini keriduan orang tua. Jangan sampai orang tua ada sedikit nggak nyatu sama perasaan kita, nggak nyatu sama batin kita. Ini sorry ya. Renko spiritual banget sih, teorinya nggak teknis banget ya. Ini kan malam hari. Kalau malam hari kan renungan muhasabah nangis-nangis gitu ya. Jadi saya pengen Anda bawa diri ke sini ya. Jadi cek diri, cek keluarga. Coba lagi. Cek apa? Energinya. Cek apa? Hatinya. Kamu tes. Waktu kamu ke tempat mamamu nanya bisnismu nggak sih? Nanya nggak sih, gimana resto ayammu gitu loh. Atau mamamu tuh kamu datang tuh ya biasa aja lah, nggak ditanya apa-apa, ini gawat. Lingkar ketiga, coba lagi. Tim, coba lagi apa? Tim. Ini yang tidak disadari. Apa? Tidak disadari. Owner gila sendirian, panas sendirian. Oh kita harus maju ya. Terus kata karyawan, nah gila nih bos kita nih. Nah, habis seminar apa lagi dia? Dia kalau habis pulang dari Jakarta begini nih, 3 hari training nih. Kita tunggu aja seminggu, pasti dia dingin lagi nih. Gitu. Pokoknya ingat banget ya, kalau bosnya pergi ke Jakarta pasti pulang tuh gila sendiri. Wih ya. Jadi yang seminar, yang training cuma dia aja. Ini fatal. Fatalnya lantai 18 ini. Levelnya 18. Gini loh. Suhu itu harus seimbang dia. Jangan ada yang mencolok. Bapak 100 derajat ketemu sama tim itu 20 derajat. Ini jadi dingin gitu loh. Yang panas cuma bapak sendirian. Ini gak seru, Pak. Ini seperti bercinta yang nafsu bapak sendirian. Ayo gimana coba rasanya? Saya anak sudah 3 gitu. Ayo silakan. Nggak enak juga gitu kan. Namanya kita bisnis, namanya kita bercinta itu dua-duanya harus berhasrat. Syahwatnya harus sama. Semangatnya harus sama. Sorot matanya harus sama. Kecintaan Anda dengan pelanggan itu misalnya 100. Karyawan Anda juga harus punya kecintaan yang sama. Maka dari itu saya sering ngomong. Saya konsultannya Batik Trusmi Cirebon, Sally Giovanni. Saya selalu bilang sama Mas Ibnu, spend your money untuk SDM. Ibnu itu GM-nya dikirim ke TDW, 8 orang. Dikirim service excellence, 9 orang. Dikirim. Bahkan datangkan trainer itu setiap pekan. Ada orang-orang baru, profesional dari sini, dari dari mana-mana. Ketemu sama manajemen, semua SPG. Itu apa? Itu maksudnya supaya panasnya bareng, apa? Panas bareng. Jangan Ibnu Sally aja, nggak bisa. Saya doang yang semangat. Mas Rangga harus ikut training, teman-teman harus ikut training. Kadang anak-anak keke saya bawa roadshow, ya. Roadshow itu sengaja saya bawa 2 orang, 3 orang supaya suhunya sama. Apa? Suhunya sama, itu penting. Ya. Nah ini besok nih, Mas Herul punya acara. Siang hari itu training dengan karyawan ya Mas Herul ya, bener ya? Saya bikin how develop a great career, itu materi saya di Telkomsel. Di Telkomsel saya sampai repeat 7-8 kali, cuma ngajarin anak-anak sehati ya. Tim itu harus sehati. Telkomsel Pak, omset hampir 100 triliun lebih konon. EBITDA-nya, earning-nya before segala macam dipotong tetek bengek, tax, depresiasi itu kok nggak salah 20 sekian triliun. Karena memang orang di Telkomsel itu bener-bener dia first hand Pak, timnya itu. Saya pernah di Telkomsel mau ngisi, itu kalau nggak salah pakai baju ada ornamen biru. Suruh ganti Pak. Biru tuh warnanya XL. XL aja dia ngambek ya. Warna ya Pak, warna. Ini bukan aku bawa XL, warna. Jadi kalau ngisi di Telkomsel tuh harus warna merah. Jasnya itu harus hitam, dalemannya marun. Kalau enggak, dasinya marun. Nggak boleh ada ornamen biru-biru tuh haram Pak. Lo sampai warna loh. Dan semua. Saya pernah punya temen, kakaknya manajer Telkomsel Purwakarta, area gitu. Manajer area Telkomsel Purwakarta. Begitu nelpon, temen ini pakai AM3, sorry saya sebut ya. Ini kakaknya ini nyeramahinnya udah kayak, kamu itu besar dari Telkomsel, gitu loh.
Uang kuliahmu itu, uang seharianmu kakak kirim dari Telkomsel. Tega-teganya kamu menusuk kakakmu sendiri. Menusuk. Loh bener loh ini. Panjang itu cerita pakai SIM card lain. Loh ini bener loh. Makanya gede. Makanya apa? Saya ini ada nomor di kantor 0815. Nelpon tim Telkomsel, nggak diangkat-angkat. Saya confirm, Mbak, kok timku nelpon nggak diangkat. Nomornya 0815. Saya cuma ngangkat nomor dari Telkomsel. Simpati, halo. Gila bener. Kalau mau nelpon dia harus Telkomsel. Kalau enggak diangkat. Begitu loh Pak. Sampai sebegitunya gitu. Tim. Coba lihat apa? Tim. Kalau Anda lihat video saya Pak, baju ini berulang-ulang. Iya kan? Baju ini berulang-ulang. Keke itu baju anak. Kita tuh buat produksi laki-laki itu setahun sekali. Jadi begitu produksi setahun sekali itu saya udah ngomong sama orang gudang, sisain XXL. Semua tipe. Paling cuma 8-9. Sudah 6 bulan ini bajunya berulang Pak. Tapi saya nggak pernah ganti Pak. Nggak pernah ganti. Di Melbourne, di Gunung Salju Pak, pakai koko. Demi Allah. Mount Buller, Melbourne itu, saya pakai koko. Kenapa Pak? Kalau kita nggak first hand sama produk kita, ya, gimana produk kita mau maju? Gimana customer mau loyal? Kalau kita sendiri nggak first hand, nggak membatin dengan produk kita. Tadi pagi ini istri saya udah mulai komplain. Abi udahlah Pak Bi pakai yang ini aja. Ini ada yang ngasih batik keris ngasih gitu. Saya mikir-mikir gitu. Ke Pontianak, batik keris. Ya udahlah di pesawat aja. Tapi ingat saya malam ini ngisi di Pontipreneur. Oh nggak bisa batik keris, harus keke. Pasrah ya? Pasrah. Tim, coba ulangi apa? Ngeceknya gimana tim? Kamu kumpulin tim kamu ngomong begini. Ya simulasi aja. Teman-teman sekalian kelihatannya percetakan kita mau tutup. Kalau tim kamu begini. Berarti tim kamu nggak first hand itu. Yang begini-begini suntik mati. Tapi kalau teman-teman percetakan kita mau tutup. Pak, makan di mana lagi Pak aku Pak kalau nggak di sini? Kenapa Pak tutup? Badannya maju, kalau nggak kita mau tutup. Mulai begini dia. Nah itu first hand. Oke, nggak aku cuma ngetes. Nah gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Anda harus cek gini. Apakah tim saya punya alasan untuk bekerja dengan saya? Coba ulangi. Oke, untuk bekerja membesarkan organisasi saya. Coba, untuk bekerja membesarkan organisasi saya. Jika ada alasannya, sedalam apakah alasannya? Apakah karena rupiah? Apakah karena visi produknya? Bapak Ibu, kalau Anda punya tim bekerja karena rupiah, berarti someday dia punya kesempatan dapat rupiah yang lain. Gimana kira-kira? Pindah. Dan bahasa kita kalau udah pindah itu capek ngetrainingnya, bener kan? Dan bisnis nggak akan bisa stabil dengan turnover yang sangat tinggi. Turnover itu niscaya. Orang ingin memutuskan kehidupan yang lebih baik itu niscaya. Bahkan di Keke saya udah bilang pensiun cepat. 35 tahun jangan ada lagi di depan muka saya. Saya juga 35 tahun mau pergi. Ya. Harus berputar Keke ini. Jadi turnover itu oke. Tapi kalau 3 bulan orang pergi, 4 bulan orang pergi, itu yang bermasalah di kitanya. Nah harus kita coba cari. Bikin sebuah visi yang baik tentang organisasi. Ini yang penting di tim. Kawan-kawan, kita nggak sekedar jual ayam, tapi kita menghadirkan kebahagiaan untuk orang. Orang pulang kerja makan di sini makan ayam, ayamnya keras nggak bisa digigit, diabetes, kita dosa. Orang harus bahagia ngunyah ayam kita, orang harus bahagia minum es jeruk bahagia kita, seperti namanya es jeruk bahagia. Orang juga harus bahagia datang ke tempat kita, orang harus terlayani dengan baik. Dan adanya restoran ayam ini mendukung supplier ayam kita. Supaya peternakan jalan, supplier jalan. Difahami ini? Jadi apa? Keterlibatan batin. Keterlibatan apa? Keterlibatan batin. Energi diri, energi keluarga, energi tim. Coba ulangi. Energi diri positif, energi keluarga mendukung, energi tim apa? Positif. Lingkar yang keempat adalah energi customer. Energi apa? Energi customer. Apa itu energi customer?
begini Pak. Bisnis pertunjukan atau bisnis film. Berapa harga tiket XX1 di Pontianak? 45.000. Waktu Anda nonton, apa yang Anda tonton? Sebelumnya memutuskan ingin menonton film itu, apa yang Anda tonton sebelum menonton film itu? Iklan, trailer. Jadi bisnis film itu adalah bisnis di mana uangnya di depan. Bukan begini kan, aku tonton dulu ya, kalau bagus aku bayar, benar? Ya kan? Kalau bimbel namanya sit in. Dek, ya kamu duduk dulu. Kalau ini oke, kamu ngomong sama mamamu, silakan bayar. Kalau nggak oke, nggak apa-apa. 3 kali sit in ya. Ngerasain belajar matematika, ngerasain belajar fisika, ngerasain belajar ini. Itu namanya produk yang bisa dicoba. Fortuner jualan di Jakarta itu ngasih 40 Fortuner ke 40 rumah yang ada Pajero-nya. Jadi yang punya Pajero dikasih sama Toyota tuh Fortuner. Mas pakai sebulan, lecet nggak apa-apa, hilang aku asuransi, kamu coba dulu ya. Rasain, kalau oke, leasing, tukar tambah sama Pajero-nya. Gitu. Itu namanya produk yang bisa dicoba. Kalau film gimana? Nggak bisa. Lalu kemudian teman saya ngomong begini, film itu yang penting marketingnya Ren. Trailernya tuh bikin menghentak, yang penting orang bayar, ya. Pokoknya kalau seminggu itu orang-orang awal lah, kamu kalau bikin film 3 miliar, yang penting itu 200.000 kamu udah bisa balik modal. 150.000 penonton Ren, udah bisa balik modal. Pokoknya nanti sampai 400.000 kamu udah dapat untung. Filmnya murah-murah aja, yang penting trailernya bagus. Yang penting kan orang udah bayar, apa katanya? Yang penting orang udah bayar. Begitu dia, jelek, bisa balik nggak uangnya? Nggak bisa. Tapi guru saya film yang lain mengatakan apa? Kejengkelan orang, kekesalan orang, itu adalah ganjalan kesuksesan buat kita. Difahami nggak? Kita bikin film, orang nonton, udah bayar, kesel, disumpahin tuh kita. Ngerti maksudnya? PH ini brengsek banget bikin film, trailernya menipu, bener nggak? Trailernya aja action begitu ditonton drama semua. Ngomong silatnya di ujung, ya kan ya? Dasar nih PH-nya tepu-tepu, ya kan ya? Itu sumpah dari customer. Nah, sumpah jelek dari customer itu mengganjal, Pak. Dan itu secara teknis itu terjadi. Gimana? Kafenya gini. Banyak lalat. Udahlah. Dan orang Indonesia kalau komplain bunyi, Pak. Kalau puas, diem. Ini nggak enaknya, Pak. Makanya kalau puas itu paksa untuk dia testimoni. Enak, nggak enak, foto ya. Nah gitu. Posting ya. Di Trusmi itu saya paksa konsumen. Posting di wall dapat muk. Ya. Karena kalau orang Indonesia ini, kalau misalnya nggak puas, itu komplain di sosmed. Terlambat sama Lion. Lion Air sekali lagi, lambat anu. Ini ada 2 ya. Yang pertama, komplain baru bunyi. Kalau Lionnya tepat waktu dia nggak bunyi. Saya bukan anak Rusdi Kirana ya. Bukan fans berat Rusdi Kirana. Enggak. Bukan membela Lion Air. Yang pertama lucu. Komplain nulis di sosmed waktu ada masalah. Ada nggak orang nulis di sosmed itu? Alhamdulillah JT495 lancar. Ada nggak? Nggak ada, jarang. Yang kedua, udah tahu Lion dibeli. Nah kan gitu. Dung. Penerbangan Lion Air Pontianak jam 14.15 ditunda untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Itu ruang tunggu senyap, Pak. Karena orang itu sudah bawa mental delay gitu loh, ngerti maksudnya? Coba di Garuda. Penerbangan GA 513 Jakarta Balikpapan ditunda. Ngerti maksudnya? Jadi kalau Anda naik Lion terus marah-marah telat, jangan diposting, malu gitu. Bener. Terus apa suruh beli yang itu gitu kan? Itu tuh sudah DNA-nya lambat gitu. Anda jangan melawan gitu kan? Kalau dia tepat waktu malah kita bingung, kok tepat waktu kan gitu. Ini akhir zaman ini, ya. Mendekati kiamat ini, kalau dia tepat waktu ini kan kita bingung. Iya, gitu loh. Iya, Bu ya. Oke. Coba energi customer, coba lagi apa? Energi customer. Makanya ya, saya kalau Anda lihat, kalau yang follow Facebook saya Randy Saputra, bingung pasti. Saya menjawab semua komen.
Komennya ada 400, tak jawab. Nuhun, terima kasih. Kalau saya bisa sebut namanya, Nuhun Mas Dilo, Nuhun Mas Dito, Mbak, makasih Mbak, Mbak Nita, thank you. Saya selalu jawab, kenapa? Orang komen itu ngasih energi. Orang komen ngasih apa? Energi. Kita balas, itu membalas energinya dia. Kita ini siapa sih, orang udah komen gitu loh. Capek-capek baca postingan kita, luar biasa Kang Randy, hatur nuhun. Makasih banyak Kang Randy, menyentuh doanya, gitu dong, apa susahnya? Dan itu yang membuat saya dari 1 Februari sampai sekarang di Facebook itu dari 0 follower, sekarang 28.500. Jualan apa aja laku Pak. Sekolah bisnis 2 kodi Kartika saya jual hampir 300.000, laku 3.000 pieces, 3.000 unit, 3.000 member. Orang bayar. Karena apa? First hand. Apa? Banyak orang yang bisa jual video seminar Pak, banyak. Banyak yang bisa jual buku, banyak Pak. Banyak yang bisa ngisi begini, banyak. Untuk ke Pontianak, Pematang Siantar, saya cuma ngasih Google Form. Undang saya ke seluruh kota, nggak usah mikir tarif. Ini ada kolomnya, silakan isi sendiri. Gampang, kalau nggak rasional saya nggak datang, gitu aja. Gitu loh. Kalau cukup untuk tiket, hotel, saya datang. Wih, besar-besar Pak. Khairul ini bayar saya berapa puluh juta, kan gitu dulu ya. Tepuk tangan Khairul ini. Kok banyak ini? Oke lah kalau banyak gitu kan akhirnya. Kok banyak ini? Orang akhirnya tuh nulis gitu. Pematang Siantar, Medan, Surabaya. Akhirnya orang tuh nulis. Jayapura ngisi. Karena first hand, customer. Coba lagi apa? Kalau di Facebook berarti siapa? Follower. Apa? Follower. Sama follower jangan komen salah sedikit, gua blok lu. Waduh. Namanya di Facebook 2 arah. Ada opini kita yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Saya pernah ada teman saya nulis tentang SBDKK, terus di bawah dia ngepost. Sayangnya yang ngomong nggak punya bisnis ya, gitu. Dia nggak tahu kalau saya produser film, dia nggak tahu kalau saya juga masih jalan bisnis konsultan. Saya tanya, Mas, dia ngomong gini, sayang nih yang ngomong di SBDKK nggak punya bisnis juga, bullshit katanya apa? Bullshit. Saya nggak tiba-tiba, Mas, gue yang bullshit ya, nggak gitu. Pak, punten pisan. Yang nggak punya bisnis siapa ya? Saya pengen confirm. Terus dia kasih gambar senyum gitu, smile. Saya sebut lagi, Pak, apakah saya yang bullshit? Bullshitnya sebelah mana? Kasih lagi lambang emoticon, Pak, saya sudah japri, mari kita ngobrol, saya salah di mana? Kalau Bapak butuh TDP saya, SUP saya yang atas nama saya, akte pendirian perusahaan yang saya sahamnya 80% di sana, saya kirim. Komen itu dihapus. Komen itu apa? Dihapus. Jadi nggak perlu ngeblok, malah orangnya saya follow. Orangnya saya follow, saya ikutin gitu lini masanya gitu. Saya pengen tahu ini makhluk kayak apa. Saya penasaran gitu loh. Nggak kasihan begini ya, kita menemukan di Facebook itu sudah nggak punya kerjaan gitu loh. Bisnisnya juga nggak bagus-bagus banget, tapi komentator paling pedas dan paling tajam. Nah itu saya pengen ngasih hidayah ke dia gitu loh. Maksudnya jadi jalan hidayah gitu kita kerja. Jadi nggak perlu diblok Pak. Ada yang keras gitu ya komennya. Bahkan saya post lagi di wall saya. Ini sanggahan dari teman, silakan. Ini antitesis dari teman saya, silakan. Coba lihat energi customer. Energi apa? Customer. Jadi hati-hati dalam bersikap ya. Hati-hati dalam kita menyampaikan ke pelanggan. Mas, kok mahal sih? Gini deh Pak, produk saya ini untuk yang punya uang. Kalau Bapak nggak punya uang, gak usah. Aduh, menyakiti loh Pak. Mungkin dia nggak bisa beli sekarang, bener? Mas Randy, itu 272.000 berapa episode Mas? 99 episode, sekarang sudah 33 episode. Itu satu episodenya berapa jam? 1 jam. Kok mahal ya Mas ya? Itu saya udah emosi tuh. Satu seminar, kamu ikutin weekend itu 100.000. Ini kamu cuma cukup bayar 270.000. Mas, bisa ada konsultasinya nggak? Member saya 3.000. Kalau konsultasi satu-satu, lepas jempol saya. Masuk aja FB group, berarti nggak bisa konsultasi dong. Mahal banget ya. Itu saya sudah pengen ngomong tuh, kalau nggak punya uang nggak usah ngomong panjang-panjang gitu. Akhirnya saya ngomong sederhana sekali, gini. Ya udah, kalau dananya terbatas, apa saya bilang? Kalau dananya terbatas, belajar di Zit Club gratis. Semua konten teks saya gratis. Semua konten yang saya tulis gratis. Karena apa? Saya menghargai orang yang mau baca, kecuali buku. Kalau konten video saya bayar. Saya bilang ikut Zit Club gratis.
langganan WA list saya 0815 0812 8840 7094. Nanti saya tulis di sini. Itu dapat list WA gratis. Ada potongan video saya 3 menit, semuanya gratis. Udah, kalau dananya terbatas, gratis. Boleh ngobrol nggak Kang di Messenger? Mangga, kalau terbaca saya balas, saya balas. 2 bulan kemudian bayar juga. Ngerti maksudnya? Kita ini kadang-kadang apa? Terlalu sumbunya pendek sama customer. Ya. Mas kok gini sih? Yang ada itu Pak. Ya Pak ya. Ada harga, ada rupa Pak. Ya. Tolong Bapak sadari. Bapak mau minta murah, minta cepat, minta bagus. Ya. Pak tolong sadari Pak. Ya. Kalau Bapak mau bagus, mau cepat, ada harganya. Ini harga murah cepat Pak, begini. Nggak boleh begitu. Itu energi orang. Ya. Kalau dia komplain, coba lihat. Kenapa orang komplain? Karena orang itu ada hope sama kita. Ini sorry, saya berbicara panjang ya. Suami istri, hati-hati ya. Saya kalau ketemu sama rumah tangga, oh Ren, saya nggak pernah konflik. Itu curiga, istrinya udah putus asa sama suaminya. Pembiaran. Jadi istrinya ngeliat suaminya, nah udah biarin aja lah. Abi ini nggak bisa dikasih tahu. Itu sudah tidak peduli lagi. Hati-hati ya Bu, kalau ibu-ibu ngomong ke gini, suami saya tuh baik, nggak pernah komplain. Bu, hati-hati. Satu, kita curigai ada komplementer di luar, ya kan? Kedua, kita curigai kita sudah nggak diharapkan lagi lebih baik. Komplain itu artinya pasangan hidup kita ingin kita lebih baik, bener nggak? Pasangan hidup kita masih ada harapan sama kita. Bi, kamu bisa nggak Bi bangun lebih pagi lagi? Berarti istri saya punya harapan, saya bangun bisa lebih pagi. Kalau misalnya dia udah nggak ada harapan, amsyong betul harapan sama saya, dia nggak akan ngomong begitu. Termasuk customer. Mas, kamu kalau bakar ayam ini jangan semuanya jadi karbon begini mas, hitam sampai kulit-kulitnya nggak bisa digigit mas. Ini kamu coba bakarnya itu rada smooth gitu, jadi angetnya ke dalam gitu. Ini dalamnya merah mas, coba lihat. Itu berarti customer berharap kamu bisa lakukan perbaikan, bener nggak? Tapi kalau kamu bilang ya udahlah, kayaknya ini yang punya juga aliran mazhab otak kanan mentok sono gitu kan, mau diapa-apain juga susah. Ya udahlah kita nggak usah komplain. Nah, hati-hati. Sehingga customer komplain. Customer apa? Customer objection. Apa objection? Keberatan. Itu tanda-tanda dia mencintai kita. Mas Randy kok biaya kursus videonya 272.000, masa nggak ada diskon lagi sih mas? Nggak bisa lebih murah lagi mas? Berarti dia mau beli, bener nggak? Masa nggak ada diskusi 2 arah? Kita jangan ngomong itu udah murah banget. Saya belajarnya 150 juta, jangan begitu. Menyakiti. Ikut training saya itu kalau financial literasi itu bisa 2.500.000, ini 800.000, itu menyakiti. Sorry loh mas, ini loh bon Telkomsel tuh, lihat tuh invoice saya ke Telkomsel 28 juta 2 jam loh mas. Kamu nonton video saya 30 episode, materi berbeda-beda. Saya tuh belajar bisnis coaching itu 2 hari 7 juta, ini segala macam. Tolong ya sadar diri ya, nggak boleh begitu. Nah itu tolong lah ya, kakak please brosis kan gitu-gitu ya. Nah yang terakhir adalah, coba berapa aja? 1, coba ulangi. 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima adalah lingkaran partner atau mitra. Lingkaran apa? Partner atau mitra. Salah satu kekuatan baju keke yang di bawah ini ya, baju anak muslim itu, bordirnya. Kami menyebut rekanan bordir kami itu Unci Bordir. Ya. Kami belanja bordir miliaran rupiah ke sana. Suatu hari saya dapat teknologi bahwa kalau keke beli mesin bordirnya itu bisa efisien. Bisa apa? Efisien karena hampir 90% pekerjaan dia itu dari keke. Berarti kalau keke bikin perusahaan bordir itu bisa sanggup ngasih makan investasi mesin. Kebayang ya? Karena keke udah ratusan ribu pieces per tahun. Jadi ratusan ribu potong pak, kita bikin baju itu per tahun. Jadi lebih baik kita punya mesin bordir sendiri. Waktu saya ajukan permohonan supaya kita melangkah ke mesin bordir, Bunda Tika ngomong begini. Enci Bordir tuh sama saya udah dari tahun 2004. Dari tahun berapa? 2004. Saya maju karena desain dia yang luar biasa. Keke sekarang gede begini karena dia. Karena apa? Karena dia.
Dan saya siap untuk berbagi apa yang saya siap bagi. Ketika besar, saya bahagia betul dia besar. Dan kami pernah punya episode, Pak, Keke lagi kesulitan, Cibordir beli Alphard. Di kopi ke saya, Randy nih Cibordir beli Alphard, sabar ya mam gitu. Kalau kita lagi ngegadai Harir waktu itu, ya, karena kita beli kendaraan cash semua, ya, nggak ada leasing. Jadi kadang-kadang Harir kita uangkan kalau mepet-mepet gitu ya. Ya, baru nanti balik lagi. Nah jadi kawan-kawan sekalian, itu namanya menghargai apa? Mitra, gitu loh. Hargai mitra, hargai orang-orang yang membersamai Anda, yang membesarkan Anda. Kalau punya bisnis makanan ayam, perhatikan tuh supplier Anda. Bahagia nggak mensuplai Anda? Ataukah stres mensuplai Anda? Ya nggak apa-apa stres karena ngejar kualitas. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang nggak bijak bahkan melukai, kita harus pikirkan. Keke punya pengalaman sama vendor, mulai dari dia pakai motor, terus datang pakai Avanza, terus datang bawa 2 mobil, mesinnya 3 sampai mesinnya 15. Itu kita punya kebahagiaan yang besar. Nah, jadi kalau kelima lingkup ini, kelima apa? Kelima lingkup, coba sama-sama. Tangannya 5, apa aja? Energi diri yang positif, coba ulangi. Energi diri yang positif, keluarga yang mendukung, tim yang sehati, customer yang mendoakan, mitra yang bahagia. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Nah baru Pak, baru apa? Banyak hadir keberuntungan dan keberuntungan. Saya pengen cerita Pak. Ini kan yang punya Bunda Tika ya. Dan saya sudah dianggap anak. Kalau Bunda Tika ketemu teman-temannya selalu ngomong begini. Kok bisa sih dapat Randy? Ini bukan ger-geran ya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Bunda Tika gitu. Jadi saya ngelihat Bunda Tika ini kadang-kadang blessing juga Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan. Saya masuk TDA, keliling ke Indonesia ini, itu uang dari masyarakat loh. Dan akhirnya membesarkan brand sendiri. Saya nulis di Facebook, ya, Randy Saputra, CEO Keke Busana, di reshare. Kadang-kadang satu tulisan di reshare 1000 kali. Jadi brand Keke itu, ya, bahkan kita pernah masuk Trans 7 Pak, ngasih baju aja, itu valuasinya cuma 30 juta. Tapi begitu orang itu pakai baju Keke seperti anak ini, itu kan logonya di kopiahnya kan? Kan logonya di kopiahnya. Jadi waktu di Hafiz Quran Trans 7 dia pakai kopiah itu, di syuting Trans 7, A'udzubillahi minasyaiton. Itu langsung Kekenya segede megaloman, Pak. Dan itu sejam setengah, selama 30 hari. Jadi Keke ini besar, Pak, bukan karena duitnya banyak, beruntung, Pak. Nggak sengaja ketemu orang, nggak sengaja ketemu Trans 7, nggak sengaja sandwich di Facebook, nggak sengaja ketemu agen yang punya tokonya strategis. Terlalu banyak ketidaksengajaan. Saya melihatnya blessing corporate gitu loh. Corporate yang insya Allah menurut saya ada blessing di situ. Dan memang luar biasa Pak, kalau Anda bertemu dengan Bunda Tika ya, dalam beberapa kesempatan. Bunda Tika itu punya apartemen di Cawang. Baru kenal orang Pak, baru kenal lah Pak, paling baru kenal berapa kali. Kamu mau ke Jakarta? Tinggal di mana di Jakarta? Ya lagi cari hotel, ini pakai apartemen saya. Itu kunci apartemen dikasih Pak. Baru kenal, baru apa? Baru kenal. Nanti udah naik lantai 8, 805 pakai lift gini. Nanti bisa sama Randy diajarin, habis itu bisa pakai bebas. Jadi sekarang maksud saya materi malam ini apa? Kalau otak buntu mikirin teknis, kalau otak buntu mikirin apa? Teknis. Ini diapain ya? Ada nggak seperti itu? Ini gimana ya? Alangkah baiknya malam ini menjenak mengaudit energi. Yang Muslim gelar sejadah, ya, yang Katolik bisa pegang rosario, gitu kan? Di waktu-waktu senyap, di waktu-waktu hening. Yang sekuler bisa meditasi, ya terserah lah. Mau percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, jenak. Audit energi, diriku ke bisnis perasaannya kayak apa? Yang memang sudah buntu banget menurut saya, break, ajak jalan istri. Saya kemarin audit ke Bali Pak, yuk bisnis, bawa istri saya, alasan ngisi. Padahal habis saya ngisi, saya nggak ikutin lagi tuh yuk bisnis tuh. Saya jalan sama istri saya.
Nggak ada saya ngikutin kelas. Apa? Saya audit energi sambil jalan ke bebek tepi sawah, sambil jalan di pantai. Saya ngomong tentang bisnis, ngomong tentang masa depan, ngomong tentang film, ngomong tentang perasaan kamu sama saya kayak apa. Enak nggak Pak? Audit. Hari Sabtu sama anak lagi berenang, audit. Kangen nggak sama Abi? Anak saya bisa Pak ngaudit. Abi perasaan pegang HP terus. Abi kok nggak pernah ngaji lagi? Bisa. Begitu. Anak dicek. Selanjutnya apa? Orang tua dicek. Ini papa saya Februari pensiun. Ya. Saya ngomong panjang. Papa saya bilang, nih ada uang pensiun, kamu mau beliin apa? Saya bilang, Pak udah simpan buat papa. Cek. Pak mohon maaf, Randy 1 bulan cuma segini. Harusnya lebih besar daripada ini. Cuma nggak usah papa pikirin. Anak-anak sudah mandiri, papa mama. Udah, itu dimasukin aja di instrumen investasi. Ungkapkan perasaan itu. Cek. Yang dekat sama orang tuanya, sering sharing program sama orang tuanya. Saya program. Bapak saya kadang-kadang, emang jual film gimana? Emang ini gimana? Saya liatin warkop. Pak, warkop 6 juta penonton. Emang untungnya berapa? 20.000 satu penonton. Menarik, kata bapak saya gitu. Cerita, ya. Buat film kayak apa. Dan seterusnya. Cek juga customer Anda. Ada di Facebook, teman saya Kartika Akbaria, VP JNE. VP apa Bapak Ibu? 1 bulan JNE itu 3 triliun. Berapa triliun? Sebulan. Billingnya itu. Berapa triliun Pak? 4.800 titik kumpul logistik. 4.800 titik agen. Se-Indonesia. Nomor 2 di Indonesia setelah kantor pos. Mimpinya akan sebesar jadi FedEx. Saya punya teman Kartika Akbaria, IP-nya mentok, kuliah di Korea, pulang direkrut JNE umur 30 tahun, di bawahnya BOD, Board of Director, calon direktur SDM, seumuran sama saya. Setiap di Facebook ada yang komplain tentang JNE, saya CC ke dia Pak. Setiap saya CC dan mention langsung, nomor resinya berapa, saya minta maaf. VP Pak, apa? VP nanya nomor resi. Lah kita ini jongos saja. Lah kan bisnis kita masih jongos dibanding 3 triliun. Itu 3 triliun Pak. Saya kalau ke kantor JNE itu ngisi itu di depan Pak Johari, ownernya itu, gedung JNE itu di Jakarta itu bertumpuk-tumpuk. Aset JNE semua. Luar biasa. Itu masih nanya nomor resi Pak. Minta maaf sama pelanggan di Facebook, akun personal. Kita di WA aja ngomongnya sorry ya. Saya nggak mikir teknis-teknis, hubungi CS saya. Minta maaf Mbak kalau telat, mohon maaf saya nggak nyatat nomor resi, ini nomor CS saya, gitu loh. Energi sama customer. Mas ini kok L kekecilan ya, kenapa beli yang L? Aduh. Kenapa Bu? Apakah Z-spec yang kami berikan salah? Iya ini kok kekecilan, saya juga kemarin nggak ngukur. Oke gini Bu, kalau misalnya mau komplain, Ibu kirim ya. Itu biayanya Ibu, saya kirim balik udah gratis ongkir, tukar aja. Tapi Ibu kirim ke sininya biaya Ibu ya oke. Energi. Banyak di Facebook jual tools digital kan? Macem-macem. Ada ini, ada itu, ada penjejak, ada retargeting segala macam. Ada satu orang beli, ya. Satu orang beli kemudian nanya sama yang punya produk. Mas ini aku bingung cara makainya gini-gini, dibalas. Kok beli? Apa katanya? Kok beli? Bener loh ini loh Pak, aku ngelihat betul-betul. Bingung pakai toolsnya kan, ini gimana makainya gitu. Langsung dibalas sama dia, kok dibeli? Ini kan kalau bahasa Australianya bloody stupid. Bodoh yang berlapis-lapis gitu. Dan alhamdulillah customernya ngomong, saya beli karena hipnotis email Anda. Jelas itu sudah. Saya beli karena copywriting email Anda, dibalas itu di bawah. Karena rayuan Anda. Ngerayunya semangat, begitu beli orang nggak bisa make, kok beli? La haula wala quwata illa billah. Saya sampai ngomong ke timnya, tolong jangan begini, ini energi negatif. Akan meledak suatu saat, akan jadi musibah, akan jadi bala. Tolong, nggak boleh begini. Ngomongnya apa? Kang Randy baper. Apa? Kang Randy di Facebook itu nggak usah baper Kang, immerse keras. Internet marketer itu keras Kang, dunia digital itu keras Kang. Nggak usah bawa perasaan Kang. Saya bilang ya,
Facebook itu, foto dan akun itu bukan lembar digital. Milis alamat email itu di baliknya ada manusia seutuhnya. Yang punya emosi, rasa sakit hati, uang, perasaan, bahagia, senang, sedih. Bukan akun robot bot gitu. Kayak perangkapannya politik DKI, bukan. Jadi saya bilang setiap avatar, setiap akun ada perasaan di baliknya. Itu energi customer. Ini kok jadi marah-marah begini saya ya? Enggak Pak, ini aku betul Pak, aku dari hati ya. Maka dari itu siapa yang punya bisnis apapun ya, yang datang customer, ucapkan terima kasih. Apa sih ringanan terima kasih? Makasih loh Mas, walaupun customer cuma gitu. Makasih, nggak usah gitu juga. Nggak usah gitu juga. Makasih Mas, makasih udah berkunjung, tulus aja gitu loh. Habis makan KFC, Mas makasih ya, thank you ya. Saya kalau makan itu punya budaya, piring tumpuk-tumpuk, tulangnya saya taruh paling atas, supaya orang itu bisa bawa langsung gitu loh. Bersihin pakai tisu kanan kiri, kita ringanin lah kerja orang, itu energi loh. Apalagi kalau umroh itu orang banyak ya. Kadang-kadang pelayannya kurang, udah kita yang bawa sendiri, kita buang sendiri, taruh piring plastiknya sendiri, ngapain sih? Udah di Mekah nggak mau amal soleh, kayak gitu loh Pak. Ini energi kita sama orang, maka dari itu kalau jadi pebisnis kita menyadari butuh keberuntungan. Butuh apa? Butuh keberuntungan. Butuh ketemu orang yang rukonya nggak dipakai. Coba ulangi. Loh ini bener nih aku ini. Butuh ketemu pensiunan yang uangnya bingung dikemanakan. Coba ulangi. Butuh. Ya. Yang bukan berharap fixed return tapi bagi hasil. Ini penting. Yang bukan berharap fixed return tapi bagi hasil. Penting kita nih. Ketemu sama orang yang sayang. Saya ketemu Bunda Tika, blessing banget. Ren sekian miliar nih, terserah mau main-main kayak apa. Coba marketing, wih nggak jalan. Coba, wih nggak jalan. Mam nggak jalan, nggak apa-apa, ongkos belajar. Wih enak. Laboratorium Pak, Keke tuh 2 tahun tak macem-macemin. Uang lempar ke sana gagal, lempar ke sana gagal, lempar ke sana nggak ngefek. Makanya sekarang sudah ya dibelai-belainya ya. Sekarang serius ya kerjanya. Iya. Makanya sekarang kerjaan anggaran murah-murah aja. Visit agen, keliling-keliling ke kota-kota gitu-gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah ya. Perhatikan energi jiwa. Perhatikan apa? Energi kita, energi orang, doa orang, energi kita, optimisme kita. Saya rasa begitu.